Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya atas nama Mary Krisma Malang dengan NIM 246020414 dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Timur, Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video tentang mempresentasikan tugas ujian akhir semester dari mata kuliah pengantar aplikasi komputer. Simak dan ikuti terus videonya. Tugas yang pertama ialah membuat PPT dengan 3 materi. Materi yang pertama ialah sejarah perkembangan komputer, materi yang kedua ialah aplikasi komputer, dan materi yang ketiga ialah alat komputer. Kita akan membahas tentang materi yang pertama ialah sejarah perkembangan komputer. Namun sebelum itu, kita akan mengetahui tentang apa itu komputer. Nah teman-teman, komputer ialah perangkat elektronik yang mampu menerima input, mengelola data atau memproses, menyimpan dan menghasilkan output berupa informasi berdasarkan serangkaian instruksi atau program. Perkembangan dari tabung vakum, yaitu pada generasi 1946 sampai dengan 1959 disebut dengan tabung vakum. Pada saat itu komputer menggunakan vakum sebagai komponen utama pemrosesan dan penyimpanan data. Ukurannya itu berukuran sangat besar, memenuhi satu ruangan, menghasilkan panas tinggi dan boros listrik. Pada generasi yang kedua ialah generasi 1959 sampai dengan 1965 yang disebut sebagai transistor. Nah, pada transistor ini tabung vakum digantikan oleh transistor yang lebih kecil, lebih hemat energi dan lebih tahan lama. Ukuran komputernya mulai menyusut dan harga menjadi lebih terjangkau bagi institusi atau kantor. Nah, mulai muncul bahasa pemrograman tinggi seperti COBOL atau Fortran. Pada generasi yang ketiga, pada tahun 1965 sampai dengan tahun 1971 disebut dengan Integrated Circuit atau IC, ialah ratusan transistor dipadatkan ke dalam satu chip silikon kecil yang disebut IC. Nah, komputer menjadi lebih kecil, hemat, andal, dan hemat daya dibandingkan dengan generasi-generasi yang sebelumnya. Nah, pada generasi yang keempat, pada tahun 1971 sampai dengan sekarang disebut sebagai mikroprosesor. Ialah seluruh komponen CPU dipadatkan dalam satu chip mikroprosesor. Lahirnya personal center atau PCI yang terjangkau untuk rumah dan kantor. Contohnya IBM, PC, awal era komputer pribadi masuk di modern. Pada generasi yang kelima, pada masa sekarang sampai dengan masa depan, ia disebut sebagai kecerdasan buatan atau AI. Nah, ini sangat menarik sekali. Nah, berfokus pada kecerdasan buatan, pemrosesan bahasa alami, dan pembelajaran mesin. Perangkatnya itu semakin kecil, terhubung, dan mampu belajar dari data. Contohnya ialah asisten virtual, komputer kuantum, dan sistem berbasis AI generatif. Nah, ringkasan evolusi komputer mulai dari generasi 1, generasi 2, generasi 3, generasi 4, dan generasi 5 itu setiap generasinya menghadirkan komponen yang lebih kecil, lebih cepat, dan hemat energi, membawa komputer dari mesin ruangan menjadi perangkat pribadi yang cerdas dan terhubung. Materi yang kedua ialah aplikasi komputer, mengenal jenis, fungsi, dan manfaat aplikasi komputer dalam aktivitas sehari-hari. Aplikasi komputer ialah program yang dirancang untuk membantu pengguna menyelesaikan tugas tertentu seperti menulis dokumen, mengolah angka, berkomunikasi, hingga mendesain grafis. Contoh aplikasi dan fungsinya untuk kebutuhan penggunanya. Yang pertama ialah aplikasi Microsoft Word, digunakan untuk di perkantoran, mengelola dan menyusun dokumen teks. Yang kedua ada Microsoft Excel, mengolah data angka dan membuat perhitungan. Yang ketiga Microsoft PowerPoint, membuat bahan presentasi interaktif.
Yang keempat ada Adobe Photoshop untuk desain grafis, ialah kegunaannya untuk mengedit dan mendesain gambar atau foto. Yang keempat ada Google Chrome pada perambahan web untuk mengakses dan menjelajahi internet, dan ada antivirus untuk keamanan yang berguna untuk melindungi komputer dan dari virus. Nah, manfaat aplikasi komputer yang pertama ialah meningkatkan efisiensi, mempermudah komunikasi, mendukung kreativitas, dan menjaga keamanan data. Kita masuk ke dalam materi yang ketiga, ialah penjelasan alat komputer, hardware, dan software, dua unsur utama yang membentuk sebuah sistem dalam komputer. Yang pertama ialah hardware atau perangkat keras, perangkat fisik komputer yang dapat dilihat, disentuh secara langsung seperti komputer, monitor, keyboard, hingga komponen di dalam casing. Dan yang kedua ialah software atau perangkat lunak, ialah program atau aplikasi yang berfungsi untuk menjalankan tugas tertentu di dalam komputer tersebut, seperti sistem operasinya, aplikasi perkantoran, dan browser. Peralatan komputer, perangkat utama yang langsung digunakan pada pengguna. Yang pertama ada komponen desktop, yang kedua ada laptop, yang ketiga ada monitor, yang keempat ada keyboard, yang kelima ada mouse, yang keenam ada printer. Nah, peralatan komputer yang perangkat pendukung untuk input, output, dan penyimpanan tambahan. Ada scanner, ada speaker, ada handset, ada webcam, ada hard disk eksternal, dan ada hard disk. Nah, pada peralatan komputer yang komponen internal dalam casing komputer, yang pertama ada motherboard, yang kedua ada prosesor atau CPU, yang ketiga ialah RAM, yang keempat adalah FIG card, yang kelima ialah power supply, dan yang keenam ialah casing. Nah, pada aplikasi komputer yang berkategorikan software berdasarkan fungsi utamanya itu, yang pertama ialah sistem operasi seperti Windows, Linux mengatur seluruh kerja perangkat keras dan lunak. Yang kedua, ada aplikasi perkantoran seperti Word, Excel, PowerPoint untuk dokumen data dan presentasi. Yang ketiga ada browser, Chrome, Firefox untuk menjelajahi internet. Yang keempat ialah komunikasi, ada WhatsApp, Zoomters untuk chatting dan panggilan video. Yang kelima ialah desain grafis, Photoshop untuk mengolah gambar dan foto. Ada juga aplikasi komputer untuk kategori software untuk kebutuhan khusus seperti pemutar media, keamanan, arsip dan kompresi, database, dan pemrograman. Nah, kesimpulan dari materi 1, 2, dan 3 yang saya bawakan ini ialah komputer terus berkembang dan dari generasi tabung vakum hingga kecerdasan buatan AI. Aplikasi komputer terus berinovasi dan memahami perangkat keras serta lunaknya membantu kita menggunakan komputer secara lebih maksimal. Nah, tugas yang kedua ialah membuat makalah dengan berjudul Makalah Fungsi Komputer. Di video ini saya akan mengulas singkat makalah saya yang berjudul Fungsi Komputer. Saat ini komputer bukan lagi barang mewah, melainkan kebutuhan utama. Tapi, apa sebenarnya fungsi mendasar dari teknologi ini? Nah, secara garis besar, makalah ini membahas 4 fungsi utama. Yang pertama ialah data input yang menerima informasi dari luar, ketikan seperti keyboard atau file. Yang kedua ada data processing. Di dalamnya ialah memproses data tersebut menjadi informasi yang berguna. Yang ketiga ada data storage, menyimpan hasil proses agar bisa digunakan lagi nanti. Dan yang keempat ada data output, ialah menampilkan informasi kepada pengguna melalui layar atau cetakan. Kesimpulannya, nah dengan memahami keempat fungsi ini, kita bisa memanfaatkan komputer secara lebih maksimal untuk produktivitas sehari-hari. Nah, pada tugas yang ketiga, ialah di video ini saya akan mengulas kembali materi Excel yang diajarkan kepada saya tentang
rekapitulasi nilai. Di sini saya sudah membuat tabel penilaian dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan yang ke-16. Nah, bisa kita lihat sendiri di layar. Setelah kolom pertemuan 1 sampai 16, saya membuat kolom predikat dan keterangan untuk mendapatkan nilai A, B, C, atau D, dan keterangan lulus atau tidak lulus. Di situ saya menggunakan kombinasi rumus, fungsi, IF, logika. Nah, selanjutnya di bagian samping tabel bisa dilihat sendiri saya menggunakan 3 fungsi statistik utama. Yang pertama ialah fungsi max untuk mencari nilai tertinggi mahasiswa. Yang kedua ialah fungsi min untuk mencari nilai terendah mahasiswa. Dan yang ketiga fungsi average atau rata-rata untuk menghitung nilai seluruh pertemuan mahasiswa. Nah, dengan sistem rumus ini, seluruh data rekapitulasi nilai dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 16 dapat terhitung secara otomatis dan akurat. Kesimpulannya, ketiga tugas ini saling melengkapi, mulai dari penyusunan materi di aplikasi Word, presentasi di PPT, hingga pengelolaan nilai otomatis di Excel. Kombinasi ketiga alat ini adalah kunci efisiensi dalam menyelesaikan tugas secara terstruktur. Saya Mary Krisma Malang, terima kasih dan sampai jumpa di tugas selanjutnya.